Jadi kamu mau bisnis tanpa harus repot cari ide? Yuk aku share 20 ide bisnis yang bisa cuan dan kamu tinggal pilih mana yang kamu suka. Let's go! Ide bisnis pertama yang bisa datengin cuan adalah perlengkapan pets. Kamu pasti berasakan sejak pandemi tiba-tiba tuh banyak banget teman-teman dan kenalan yang tiba-tiba pada pelihara pets atau hewan peliharaan. Kucing, anjing, kelinci, ikan, dan lain-lain. Nah, tentu hewan peliharaan itu butuh banyak perlengkapan. Dan di sini kamu bisa cari peluang perlengkapan yang lucu-lucu dan juga berguna untuk hewan peliharaan. Nah, contoh ya, baju untuk pets, mainan pets. Aku juga bahkan pernah lihat gitu, alat untuk angkat pupnya pets gitu. Dan bahkan ada juga nih yang menurut aku unik banget gitu ya, tas ransel tapi bisa untuk menggendong anjing atau kucing. Jadi buat kamu yang hobi binatang, mungkin ini bisa jadi sebuah peluang yang bisa kamu pertimbangkan. Next, ide bisnis selanjutnya yang unik dan bisa cuan adalah sewa peralatan bayi. Aku yakin kita semua tahu ya, biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan bayi itu nggak sedikit. Mulai dari susu, makanan, mainan, sampai ke peralatan-peralatannya. Dan makin kesini, makin banyak orang tua yang lebih memilih untuk menyewa beberapa peralatan seperti stroller, tempat tidur, dan juga beberapa mainan-mainan. Karena peralatan ini itu nggak murah loh, bahkan bisa berjuta-jutaan. Dan satu hal lagi, kadang itu peralatannya hanya bisa dipakai beberapa bulan aja. Kalau bayinya udah agak gede dikit, udah nggak bisa dipakai lagi atau mungkin nggak cocok dan harus ganti alat. Jadi ini bisa menjadi suatu peluang bisnis yang menarik buat kamu untuk membantu banyak keluarga baru di luar sana yang mungkin merasa keberatan untuk keluar segitu besar budgetnya, biar mereka juga bisa punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Oke, ide bisnis selanjutnya yang bisa kamu coba adalah bisnis makanan praktis. Orang tuh ya sekarang apa-apa sukanya yang praktis, dan juga culture zaman sekarang banyak orang yang udah terlalu sibuk sampai kadang makan aja lupa. Jangan-jangan kamu salah satunya. Udah makan belum? Ayo. Oke, back to topic. Jadi, makanan praktis pasti akan naik karena banyak orang yang suka hal-hal praktis dan juga nggak semua orang itu jago masak, guys. Kalau kamu hobi memasak atau ada passion di bidang F&B, ini ada beberapa ide bisnis makanan praktis yang bisa kamu coba. Pertama, catering. Nah, ini bisa catering kantoran atau catering makanan anak sekolah. 2. Frozen food. Nah, makanan seperti ini itu biasanya tinggal digoreng aja atau tinggal masuk microwave. Praktis kan? Next, makanan setengah jadi. Nah, ini maksudnya apa? Berarti bahan dan juga bumbunya itu sudah kamu kemas dan customermu bisa masak sendiri. Siapa tahu aja kan, siapa tahu customermu itu memiliki rasa kebanggaan sendiri kalau mereka masak sendiri meskipun mereka tuh nggak jago racik bumbu. Ingat, yang penting praktis. Ide bisnis selanjutnya adalah makanan dan minuman sehat. Selain dari makanan yang praktis, makanan sehat juga trennya pasti akan naik. Apalagi sejak pandemi banyak banget orang yang tiba-tiba jadi sadar atau makin sadar pentingnya untuk menjaga kesehatan. Mungkin kamu pikir, males banyak yang jual makanan sehat. The good news is, industri F&B selalu ada kesempatan untuk kamu niche down atau spesifikin target market. Contoh nih ya, instead of hanya makanan sehat, coba kamu targetkan makanan rendah kalori untuk orang yang diet. Atau minuman tanpa gula untuk orang diabetes. Atau bisa juga makanan-makanan yang kaya protein untuk orang-orang yang fitness. Nah, ngomong-ngomong soal fitness, ide bisnis selanjutnya adalah perlengkapan fitness dan olahraga. Sadarkan makin banyak orang-orang yang jadi semangat untuk olahraga, untuk jaga kesehatan, dan juga untuk bentuk badan. Jadi kita juga banyak melihat banyak brand-brand lokal yang menjual perlengkapan fitness dan olahraga yang lagi naik daun. Contohnya sepatu olahraga atau botol minum sports atau bisa baju nge-gym atau yoga mat dan lain-lain. Feel free untuk explore aja apa yang bikin kamu tertarik. By the way, sebelum aku lanjut, kalau kamu suka video kumpulan ide bisnis seperti ini, jangan lupa untuk like video ini biar aku tahu ya. Next, ide bisnis yang bisa datengin banyak cuan adalah produk digital. Produk digital itu banyak banget. Nah, ini bisa e-book, webinar, e-course, dan lain-lain. And by the way, ini adalah bisnis yang aku lagi bangun ya. Kenapa produk digital itu bisa naik? Well, pertama, karena nggak ada ongkos kirim. Dan juga biaya bahan bakunya itu biasanya nggak terlalu besar. Jadi, gross marginnya memang lebih besar. Tapi, cost-nya itu agak berat di sistem, platform, dan juga gaji tim.
Challenge-nya adalah untuk menemukan produk digital yang tepat, yang sesuai dengan skill kamu dan juga dibutuhkan oleh orang lain. Ide bisnis selanjutnya adalah daycare anak. Nah, bisnis ini di luar negeri itu udah banyak yang sukses-sukses, tapi di Indonesia itu belum banyak, jadi kompetisimu itu belum banyak. Buat kamu yang belum tahu bisnis daycare itu apaan, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi di pagi hari orang tuanya itu menitipkan anaknya di daycare. Dan sepanjang hari gitu, anaknya akan dijaga oleh babysitter profesional di daycare-nya. Dan pada saat malam hari, orang tuanya akan menjemput anaknya setelah dia pulang kerja. Nah, ini cocok banget untuk membantu rumah tangga yang suami istri dua-duanya itu sibuk kerja dan waktu itu sangat terbatas untuk menjaga anak. Dan as you all know, makin kesini makin banyak couples yang suami istri itu dua-duanya kerja. Jadi kalau kamu itu hobi anak kecil, kamu bisa mungkin consider peluang bisnis daycare. Next, ide bisnis selanjutnya yang kamu bisa coba adalah social media management atau agency. In case kamu nggak tahu, social media management itu kerjanya berarti mereka mengelola akun sosial medianya bisnis lain atau brand orang lain. Dengan naiknya sosial media dan juga dunia digital, makin banyak brand yang butuh jasa profesional untuk kelola akun sosial media mereka biar mereka bisa beradaptasi mengikuti revolusi digital. Dan harus kita akui, nggak semua orang itu jago main sosmed. Bahkan ada banyak banget orang yang masih gaptek. Jadi buat kamu yang hobi sosmed, ini bisa jadi peluang bisnis untuk kamu. Dengan gini, kamu bisa membantu banyak bisnis lain di luar sana untuk ikut terjun ke dunia digital juga. Speaking of dunia digital, ide bisnis selanjutnya adalah foto produk katalog. Kalau banyak bisnis yang terjun ke dunia online, pasti mereka membutuhkan foto dan video untuk mereka post sebagai konten di sosial medianya kan? Nah, tapi nggak semua orang itu punya selera fotografi yang bagus. Jadi, kalau kamu itu skillnya fotografi, kamu mungkin bisa pertimbangkan bisnis seperti ini, yaitu foto katalog atau mungkin foto-foto on model. Ide bisnis selanjutnya yang kamu bisa coba adalah bisnis hadiah. Bisnis hadiah adalah salah satu bisnis yang akan selalu hidup karena orang Indonesia suka kasih hadiah. Nah, hadiah itu banyak ya. Pertama, bisa bunga, dan bunga sendiri aja banyak. Bisa flower box, buket, bunga papan. Dua, bisa juga hampers. Nah, ini peluang untuk cuan besar di hari-hari spesial. Atau bisa juga gift box atau kado-kado unik dan lucu yang bisa dikirim ke teman atau kenalan di saat ulang tahun, wisuda, dan lain-lain. Bisa juga souvenir untuk pesta-pesta. Ngomong-ngomong soal pesta, aku juga ada ide bisnis yang oke, yaitu events planner. Karena PPKM sudah dicabut oleh Pak Jokowi, tentu pasti events akan mulai hidup lagi. Bahkan tiket konser aja langsung sold out kan? Nah, kamu bisa buka bisnis events planner untuk membantu orang lain merencanakan hari spesial mereka, seperti ulang tahun, pernikahan. By the way, aku juga pernah terjun ke industri events planner loh. Ingat, orang itu suka yang serba praktis. Jadi, kalau kamu bisa membuat hidup customermu itu sepraktis mungkin, mereka pasti rela untuk membayar kamu. Atau kalau kamu nggak mau ngurus pesta, mungkin kamu bisa juga menjadi online events planner. Maksudnya apa? Jadi, kamu tawarkan jasa untuk susun dan juga menyelenggarakan acara-acara online, seperti webinar, workshop. Ingat ya, nggak semua orang itu ngerti di dunia digital. Bahkan aku aja tuh masih sering nanya-nanya ke adik aku soal Zoom. Karena dia udah pernah melewati kuliah online di selama pandemi. Jadi dia lebih tahu kalau Zoom. Masih tentang events, aku ada ide bisnis lain yang juga sama-sama bisa bikin cuan, yaitu intimate wedding. Berasa kan tiba-tiba banyak banget orang yang nikah. Nah, tapi kalau kamu perhatikan, tren wedding kesini itu makin banyak yang intimate wedding atau tamunya itu hanya orang-orang terdekat aja. Daripada wedding-wedding yang wah yang terlalu besar sampai ratusan bahkan ribuan tamu. Nah, mungkin kamu bisa tawarkan produk atau layanan yang mendukung intimate wedding. Contohnya, dekorasi meja, atau jasa WO, jasa live streaming wedding, undangan online, dan banyak lagi. Oke, udah cukup kok soal events, dan ide bisnis selanjutnya yang kamu bisa coba dan bisa datengin cuan adalah jasa titip. Nah, buat kamu yang suka jalan-jalan, mungkin kamu bisa buka bisnis jasa titip atau just tip untuk beberapa produk cemilan atau mungkin pakaian yang nggak dijual di Indonesia.
Gak cuma itu aja, tapi kamu juga bisa buka bisnis just tip untuk war atau rebutan produk yang stoknya tuh cepet ludes, seperti tiket konser atau mungkin online shop yang stoknya itu selalu cepet banget ludesnya. Ngomong-ngomong soal online shop, ide bisnis selanjutnya adalah bisnis fashion. Nah, meskipun pemainnya itu udah banyak ya, tapi industri fashion adalah salah satu industri yang akan bertahan selamanya. Jadi, jangan takut untuk terjun ke industri yang udah banyak pemain. Tapi kamu harus punya strategi untuk menargetkan customer yang spesifik dulu. Maksudnya gini, jadi daripada kamu itu coba untuk membuka butik pakaian yang serba ada, coba untuk kamu coba jualan yang spesifik dulu. Misalnya, pakaian kerja untuk wanita muda. Dengan gini, customer itu ada alasan untuk melirik jualan kamu daripada ribuan toko lain di luar sana, hanya karena mereka relate sama kamu. Nah, kalau bisnis kamu itu udah mulai berkembang, baru kamu pelan-pelan perluas produkmu. Selain fashion, ide bisnis selanjutnya yang lagi naik banget akhir-akhir ini adalah bisnis kecantikan. Kecantikan adalah industri yang evergreen dan selalu ada peminatnya. Bahkan akhir-akhir ini naik banget. Banyak kan brand-brand kecantikan lokal yang lagi naik daun. Nah, mungkin kamu juga bisa coba untuk membangun bisnis skincare. Tapi memang ya, kalau kamu mau bikin bisnis skincare sendiri, modalnya itu lumayan besar. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya, apalagi sekarang itu banyak banget maklon skincare di luar sana yang siap membantu kamu untuk meracik skincare sesuai dengan formula yang kamu request karena mereka memiliki lab sendiri. Selain skincare, kamu juga bisa menjual jasa-jasa kecantikan seperti sulam alis, eyelash extension, dan lain-lain. Ide bisnis selanjutnya yang mungkin lebih mudah untuk kamu coba adalah bisnis kerajinan tangan. Sesuatu yang dibuat manual atau homemade itu biasanya ada nilai tambahan spesial loh. Pasti banyak banget yang bisa kamu kreasikan di rumah sesuai dengan hobi kamu. Misalnya sabun homemade, akhir-akhir ini banyak loh. Mungkin kamu juga bisa coba cemilan atau keripik rumahan dan faktor pembeda kamu bisa jadi sehat dan tanpa pengawet. Kamu juga bisa coba souvenir kerajinan tangan yang bisa dijadikan hadiah untuk dijual. Ide bisnis selanjutnya yang bisa datengin cuan adalah bisnis desain. Buat kamu yang suka seni dan hal-hal yang estetik, kamu bisa coba bisnis desain. Contohnya bisnis desain grafis. Nah, ini kamu bisa desain logo, poster, brosur, bahkan konten untuk dipost di sosial media. Atau bisa juga interior design. Kamu bisa desain restoran, kafe, atau bahkan rumah. Karena orang itu banyak yang udah terbiasa WFH. Jadi mereka itu jadi lebih peduli dan lebih mau dengan tempat tinggal yang estetik. Bisa juga designer UI atau UX. Dan kalau gini berarti klien kamu adalah startup atau tech companies. Percaya deh, mereka selalu butuh orang-orang UI UX untuk mendesain tampilan aplikasi mereka. Ide bisnis selanjutnya adalah bisnis bimbel atau kursus. Kalau kamu suka berbagi ilmu ke orang lain, mungkin kamu bisa consider bisnis bimbel atau kursus yang sesuai dengan skill yang kamu punya. Mungkin kamu bisa buka bimbel untuk membantu anak-anak yang susah untuk mengerti penjelasan guru di sekolah. Kamu juga bisa membuka tutoring untuk mahasiswa yang mengambil jurusan kuliah yang sama seperti kamu. Kalau kamu masih ingat ya pelajarannya. Gak hanya itu, tapi kamu juga bisa membuka kursus yang non-akademis seperti kursus piano, kursus gitar, atau kursus bahasa asing. Apalagi zaman sekarang, kursus itu udah bisa dijalankan secara online. Jadi kamu nggak perlu menunggu modal yang terlalu besar untuk memulai bisnis ini. Kalau kamu punya skill tapi nggak suka ngajar, mungkin kamu bisa coba bisnis jasa atau freelance. Nah, kamu punya skill apa yang bisa ditawarkan untuk membantu hidup orang lain? Kalau kamu jago nulis, kamu bisa jadi copywriter. Kamu suka ambil video, kamu bisa jadi photographer. Sesuaikan aja dengan skill yang kamu punya dan jangan bilang, aku nggak punya skill. Aku percaya semua orang pasti punya skill dan kelebihan sendiri. Next, ide bisnis yang kamu bisa coba adalah dropship. Ini cocok banget buat kamu yang modalnya sangat terbatas karena nggak usah stok barang. Buat kamu yang belum tahu dropship itu apa, berarti kamu mencari supplier yang mau untuk langsung kirim produknya langsung ke customer kamu atas nama kamu. Cuman memang kekurangannya karena kamu menjual produk orang lain, tentu marginnya nggak akan sebesar kalau kamu menjual produk sendiri. Nah, tinggal kamu pinter-pinter aja untuk menyeleksi supplier mana yang oke dan juga produknya cocok untuk kamu jual.
Gak hanya itu loh, kalau dropship kamu juga bisa sambil testing market biar kamu tahu dulu nih customer itu suka produk yang seperti apa. Biar nanti saat kamu udah terkumpul modal dan mau launch produk sendiri, kamu udah tahu customer itu nyarinya apa. Kamu sendiri udah pernah coba bisnis dropship gak? Kalau udah pernah, absen di comments ya biar aku tahu. Sejauh ini kamu udah dapet banyak banget ide bisnis. Tapi inget ya, ide tanpa action itu nol. Jadi, langkah selanjutnya adalah belajar untuk kelola dan jalani bisnis itu. Tenang-tenang, udah aku rangkum semua tips jualanku yang paling daging dari 6 tahun pengalaman berbisnis di video yang ini biar kamu juga bisa jago jualan online. Thanks for watching dan sampai ketemu lagi di video ini ya.